Rotatalor telah mendapatkan banyak suplai alat mahal dari Lord Tel. Tentu, Mas Ed yang hobi pada barang antik ini langsung membongkar dan mempelajari komponen di dalamnya. Skill magic engineering akan bertambah kuat seiring berjalannya waktu, atau semakin banyak alat yang dirusak Ed, maka skillnya akan semakin berkembang pula. Kini, dengan hadirnya Mog, Ed juga dapat menghemat penggunaan mana miliknya. Karena roh berelemen api tersebut dapat membantunya dalam hal menyalakan perapian. Kehidupan Ed di gubuknya semakin beradab berkat barang-barang pemberian Lord Tel dan juga roh mungil dari Jenika. Ed sedikit tersenyum karena perjuangannya setengah tahun terakhir membuahkan hasil yang semanis ini. Di sisi lain, dia juga sudah mempersiapkan perangkap dan tentu harus dicek apakah sudah mendapatkan mangsa atau belum. Sementara itu, Claire yang sangat curiga kepada Ed mendatangi kediaman Ed untuk memata-matainya. Tanpa ia duga, rupanya ia menyaksikan Ed yang menyeret seekor rusa dan juga menggendong Lucy Meryl. Claire terus mengikuti Ed hingga ke gubuknya. Claire merasa heran tentang betapa rapinya tempat ini dan bertanya-tanya sejak kapan ada rumah di tengah hutan yang jauh dari Akademi Sylvania. Ed yang merasa masih banyak urusan menyimpan rusa, lalu melemparkan Lucy ke dalam gubuk, serta tidak lupa memberikan jatah daging dendeng kepada Lucy. Sementara itu, Claire yang merasa ini kesempatan ingin menyelamatkan Lucy yang diduga telah diculik oleh Ed Rotatalor. Namun, Lucy malah mengeluarkan aura permusuhan sambil memakan dendeng. Lucy adalah orang yang cukup antisosial, Jetty, bahkan dia tidak mengenal seorang asisten profesor. Dia pun malah terbang pergi meninggalkan Claire dalam kebingungan. Mengetahui hal ini, Claire langsung melaporkannya kepada Glass. Glass yang menganggap Ed sampah langsung memarahi Claire sekali lagi karena merasa Claire membuang-buang waktu. Namun Claire berusaha keras menjelaskan jika Ed bahkan bisa menaklukkan Lucy. Dan Claire juga mendapatkan sebuah rekaman di mana Ed yang merencanakan semuanya. Dia menahan gerombolan Taylor dan menyusun semua kejahatan kehancuran Ophilis. Glass menyuruh Claire keluar dan fokus pada tugasnya mengenai penguasaan aura. Tapi di saat itu, dia terus menonton rekaman yang diberikan Claire. Glass sangat terkejut karena kejadian yang sebenarnya sama sekali berbeda dari apa yang dia dengar. Yang Glass tahu, Ed hanya duduk, melawan Taylor sebentar, lalu dikalahkan. Tapi di video sangat jelas, Ed berhasil menyulitkan kelompok Taylor. Sementara itu, Ed bersama Mog sedang berlatih. Ed semakin kuat setiap harinya, bahkan bisa mengalirkan elemen ledakan terhadap latihnya. Mog memuji Ed yang berhasil menggabungkan fisiknya yang hebat dan juga aliran kekuatan roh pada belati. Namun Ed memarahi Mog. Dia merasa curiga kepada Mog karena sepengetahuan Ed, tetap berada di samping Jenika dan menjadi roh kontrak Jenika adalah suatu keuntungan yang sangat besar. Tapi kenapa Mog malahan mengikutinya? Seseorang yang baru saja membangkitkan bakat sebagai seorang pengguna roh. Namun, Mog yang dicurigai mulai menangis. Dia berkata jika ia ingin mengikuti Ed karena kagum terhadap kegigihannya. Selain itu, berada di sekitar Ed juga otomatis akan berada di sekitar Jenika, yang membuat Mog semakin kuat. Mog melanjutkan, jika dia iri kepada roh lain yang jauh lebih kuat karena sudah lahir lebih dulu dibandingkan dirinya. Ed akhirnya menerima jika Mog memang berniat menjadi partnernya dan meminta Mog untuk berbicara normal saja. Namun Mog menjelaskan jika dia sudah bicara normal, dan Ed menerima keinginan dari Mog. Keseharian Ed terus berlanjut, menebang pohon, menimbun daging, belajar demi nilai, dan juga latihan sihir serta kemampuan. Namun hal ini juga membuat waktu tidur Ed sangat sedikit. Tanpa sadar, dia mengalami tertidur sesaat di depan Jenika, yang membuat gadis itu sangat khawatir. Sementara itu, dia juga sudah memegang 3 surat sekaligus, yang mana itu adalah surat-surat yang sangat penting. Kecuali dari Glass lah ya, hampir sama seperti gamenya. Ed tahu jika kedepannya Lord Tel akan bersinggungan dengan Fonia, dan pilihannya sebagai pemain akan menjadi penentu. Apakah dia akan berada di sisi sang putri, atau sang pedagang yang seperti rubah, Lord Tel Caitlin? Namun jawaban itu sedari awal sudah jelas. Ed pasti berdiri di samping Lord Tel. Sementara itu, ayah dari Ed, Crepin Rotatalor, yang rencananya digagalkan oleh Ed, juga akan turun sendiri ke pembelian buku sang petapa sumber dari segala kekacauan di episode ketiga. Sementara itu, Crepin sendiri akan menjadi musuh utama di bagian keempat. Atau mungkin musuh utama episode ke-6 dalam alur cerita ini. Di sisi lain, Fonia sedang bertanya-tanya kenapa Crepin Rotatalor bisa berpartisipasi dalam lelang buku sang petapa. Seorang satria berkata jika kemungkinan besar Ed Rotatalor yang membocorkan caranya. Itu adalah salah satu cara agar Ed diterima kembali di keluarga Rotatalor. Tak disangka,
Lortel langsung menyahut dan membantah perkataan dari sang satria. Lortel meminta izin untuk duduk dan dipersilakan oleh Fonia. Sang putri merasa terkejut karena dia mengira Lortel membencinya. Namun Lortel menjelaskan jika mereka hanyalah lawan politik. Tidak ada unsur perasaan di situ. Tapi hal yang perlu dibahas adalah keterlibatan Crepin Rotetalor di lelang buku sang petapa. Hal itu bukan dibocorkan oleh Ed, melainkan oleh Raja Emas LT. Dari awal, LT adalah anak buah Crepin. Dan dari awal, Crepin memerintahkan LT untuk memenangkan buku itu demi dirinya. Namun LT yang kini jatuh akibat pengkhianatan Lortel menjadi tidak berdaya. Oleh sebab itulah, Crepin Rotetalor akan turun tangan sendiri dalam perebutan buku sang petapa. Fonia mengerti akan hal itu. Jadi perusahaan dagang LT akan menjual buku sang petapa kepada Crepin jika berhasil mendapatkan buku tersebut. Namun anehnya, kenapa Lortel yang merupakan pemimpin baru perusahaan dagang LT malah berada di sisi yang berlawanan dengan Crepin? Sambil meminum tehnya, Lortel menjelaskan jika dari awal dia tidak berada di jalan yang sama dengan Raja Emas LT dan memiliki situasinya sendiri. Fonia bertanya kenapa Lortel seolah membocorkan informasi rahasia, dan Lortel menjelaskan jika musuh mereka sama. Alasan yang cukup simpel, agar mereka dapat sama-sama diuntungkan. Tapi tentu alasan utama Lortel adalah Ed Rotetalor. Karena Ed sendiri tahu jika Crepin tidak diperbolehkan untuk mendapatkan buku sang petapa. Meski Lortel tidak mengetahui alasannya, tapi dia tetap percaya sepenuhnya pada kata-kata dari seniornya tersebut. Fonia masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Pertama, dia tidak tahu kenapa Lortel bisa seloyal ini kepada Ed. Kedua, apakah benar Ed tidak memiliki hubungan dengan keluarga Rotetalor lagi? Untuk mengetahui semua hal itu, dia akan memaksa Ed mengaku. Namun Lortel malah tertawa dan mengatakan jika memang Fonia ingin memanfaatkan Ed, jangan setengah-setengah. Karena jika tidak, maka dialah yang balik akan dimanfaatkan. Setelahnya Lortel pergi, yang membuat Fonia pusing. Pertama, masalah Crepin ini saja sudah memusingkan. Lalu Ed Rotetalor yang sepertinya punya banyak rahasia. Namun masalah terberatnya adalah Lortel, sang gadis yang bahkan tidak menundukkan kepalanya di hadapan seorang putri. Seperti biasa, karena Ed sudah memiliki kontrak dengan Lortel, dia akan menemui Lortel untuk minum teh beberapa hari sekali. Namun yang tidak diduga Lortel, istri pertama Ed juga ikut, yang membuat Lortel menjadi suasana hatinya buruk. Bahkan dia hanya menyajikan air dingin kepada Jenike, namun Mas Ed yang perhatian memberikan teh miliknya. Dan dia yang akan meminum air dingin itu. Sementara itu, Lortel mengarahkan Ed ke arah alat sihir. Hal itu langsung disambut terkejut oleh Jenike. Karena pada dasarnya alat sihir ini sangat bagus. Bahkan masih baru, bagaimana bisa diberikan begitu saja pada Ed? Terlihat sekali Lortel sedang memanjakan secara halus. Namun Lortel memberikan contoh bahwa alat-alat ini sebenarnya sudah rusak. Hal itu membuat Jenike kehabisan kata-kata. Ed berterima kasih akan kebaikan Lortel. Namun Jenike ingin agar kontrak mereka segera berakhir. Tapi Lortel menyelah dan berkata itu adalah urusan antara Ed dan Lortel. Mereka terus berdebat. Sementara kelelahan Ed mencapai puncaknya, dia seolah tenggelam dalam air yang dalam, membuat kedua gadis itu menjadi sangat panik. Di tempat lain, Fonia juga sedang meminum tehnya dan bertanya kepada Claire apakah besok Ed akan datang. Namun satria itu menjelaskan jika Ed tidak akan hadir karena pingsan akibat kelelahan. Sementara itu, Ed yang akhirnya terbangun merasa dirinya sangat kelelahan. Rupanya Lucy sedang menindih tubuhnya. Lucy memberikan penyembuhan secara berkala pada Ed agar Ed cepat pulih. Namun tetap saja, karena Ed sudah memforsir tubuhnya selama berbulan-bulan, butuh waktu lama bagi Ed untuk bisa hidup normal kembali. Lucy mencengkram kerah baju Ed dan meminta agar Ed tidak sakit. Karena bahkan ada yang meninggal karena sakit. Lucy mengingat kakeknya, Black, yang meninggal akibat penyakit yang dideritanya. Tak lama, Ziggs datang. Hal itu membuat Lucy sangat malu dan langsung kabur. Ziggs merasa kagum dengan Ed karena sudah memiliki banyak gadis di sampingnya. Sambil menyuapi Ed, Ziggs menjelaskan semuanya. Tentang Jenike yang kembali ke kelas, dan Lortel yang mengurus bisnis. Ed mulai bertanya tentang hal-hal besar di akademi. Seperti Alvira yang membangkitkan Mandragora, serta Taylor dan Ziggs yang menjelajahi gua bawah tanah. Ziggs kagum karena Ed tahu semua itu. Padahal sudah pingsan 10 hari. Mendengar dirinya pingsan selama 10 hari, Ed menjadi terkejut. Dia bergegas menghabiskan makanannya dan berkata jika dirinya harus mengirimkan pesan pada Lortel secepatnya. Bisa dibilang, ini adalah situasi paling gawat di antara semuanya. Dan episode ketiga, atau bagian kedua ini, memasuki masa pertengahan.
Hari pelelangan buku sang petapa akhirnya tiba. Ada 3 orang yang akan bersaing ketat dalam pembelian buku itu, yaitu Putri Fonia, Lortel Keklen, dan yang terakhir adalah Crepin Rotatalor, sang musuh utama di bagian keempat. Sebelum lelang dimulai, terlebih dahulu mereka disediakan jamuan makan sebagai pembukaan, dan terjadi perbincangan di antara mereka, di mana sekilas pandang saja Fonia langsung tahu jika Crepin Rotatalor adalah orang yang sangat jahat. Crepin juga menyapa Lortel selaku pemimpin baru perusahaan dagang LT. Dengan anggun, Lortel memperkenalkan dirinya atas nama perusahaan tersebut. Berbeda dengan lelang biasa, di mana semua orang akan mengetahui harga tawar lawan dan menaikkannya setinggi mungkin. Lelang buku sang petapa memiliki aturan unik. Harga penawaran ditulis 1 kali saja, dan mereka dibebaskan memberikan harga berapapun yang ingin dibayarkan. Fonia sudah menganalisis semua harga buku yang ada, dan juga mengetahui fakta bahwa Lortel yang cerdas pasti sudah tahu harga wajar dari setiap buku yang dilelang. Namun keyakinannya teguh, Crepin akan menang. Crepin adalah bagian dari keluarga Rotatalor, yang jelas memiliki kekuatan finansial di atas keluarga Keklen. Fonia menduga kemungkinan besar Lortel akan menawar seharga 8.000 koin emas, dan Crepin hanya perlu membayar 8.100 koin emas saja untuk menang. Namun tak disangka, Crepin justru menawarkan harga 8.500 koin emas untuk mengantisipasi jika Lortel menaikkan tawarannya. Namun kenyataannya sungguh mengejutkan. Lortel Keklen menawarkan 9.400 koin emas untuk buku sang petapa, yang menjadikannya pemenang lelang tersebut. Menyadari dirinya kalah telak, Crepin menjadi murka dan langsung pergi meninggalkan tempat. Fonia bingung akan tujuan Lortel, karena jelas keuntungan maksimal dari penjualan buku itu saja hanya mencapai angka 9.000 koin emas, artinya keuntungan 900 koin emas dari harga awal yang dimiliki Lortel. Tetapi dengan mengeluarkan 9.400 koin emas, sudah jelas bahwa tujuan Lortel bukan lagi uang, melainkan menjalankan tugas yang diberikan oleh Ed Rotatalor. Fonia pun menyadari sesuatu. Ed sedang berjuang keras melawan ayahnya sendiri, keluarga jahat yang bergerak di balik bayang-bayang. Namun selama ini, Fonia justru menyiksa Ed, mengusirnya dari akademi, dan membuatnya hidup menderita. Hingga kini, Ed mengalami kelelahan luar biasa, titik di mana seseorang memaksakan tubuhnya melampaui batas maksimalnya. Fonia merasa sangat bersalah, dan berniat meminta maaf secara pribadi kepada Ed. Di sisi lain, Lortel kembali membaca surat yang diberikan Ed. Di dalamnya tertulis, jika Lortel berhasil mendapatkan buku sang petapa, maka Ed akan mengabulkan segala permintaannya. Gadis itu pun merasa sangat bahagia, karena kini ia memegang hak eksklusif untuk memiliki Ed sepenuhnya seorang diri. Di kediaman, Ed bersama Ziggs sedang membicarakan gadis itu. Rupanya Ziggs menyaksikan wajah penuh ambisi Lortel saat pertama kali melihat sepucuk surat dari Ed. Gadis itu nampak bahagia karena 2 hal. Yang pertama tentu karena seniornya sudah bangun, dan yang kedua adalah fakta bahwa si surat itu pasti sangat menarik bagi sang gadis merah. Ziggs penasaran apa isi suratnya, dan saat mereka mengobrol, Jenika yang sudah berlari kencang tiba. Dia langsung berteriak bahagia kalau Ed sudah bangun. Ed meminta maaf karena sudah membuat Jenika khawatir, namun Jenika menyangkalnya. Enggak kok, aku enggak khawatir. Namun Ziggs dengan polosnya membocorkan kalau Jenika menangis setiap hari di akademi, dan itu disaksikan semua orang. Jenika berkata, "Wah, dongeng Ziggs menarik sekali," sambil menyuruh beruang menariknya pergi. "Cuaca ini bagus. Tuan beruang, tolong hangatkan dia." Di sisi lain, kelelawar kecil Mog muncul dari sela-sela rambut Jenika. Dia meminta pengampunan kepada Ed sambil berlutut. Dirinya merasa tidak pantas karena membiarkan Ed berlatih terlalu keras. Ziggs yang baru saja selesai beradu tenaga dengan beruang berkata, "Itu aja." Banyak yang khawatir pada Ed karena pingsan selama 10 hari ini. Sementara Mog yang malah menangis. Dia sudah dimarahi habis-habisan oleh Jenika dan Tarkan. Sementara itu Ed baru teringat. Loh, kalau sudah 10 hari, pasti rusa, ikan, dan semua daging yang aku simpan sudah busuk semua. Ah, sungguh nasib buruk. Ed mengeluh karena akhirnya dia berhasil mengumpulkan makanan, tapi malah membusuk dan harus dibuang. Namun Jenika menenangkannya. Tentu dia akan membantu Ed dengan penuh tekad. Dan Ziggs juga akan membantu memotong kayu. Ed menatap ketulusan 2 orang di depannya. Dia merasa kebaikan mereka harus diterima. Dia berterima kasih dan berkata, "Mohon bantuannya." Sambil tersenyum, meski lingkaran hitam di matanya masih sangat jelas. Di sisi lain, Jenika memperhatikan Ed dengan saksama. Nampak jelas Ed belum pulih sepenuhnya.
Dan dia teringat obrolannya dengan Marilda. Serigala itu berkata kalau ini kesempatan Jenike untuk lebih dekat dengan Ed. Mumpung si rubah merah sedang sibuk urusan bisnis, Marilda menyuruh Jenike bersikap layaknya seorang istri dan menjadikan Belmaya sebagai teladannya. Kini, dia memakai celemek dan bersiap menghidangkan masakan jika Ed mau makan nanti. Wah, Jenike ini sudah kuat, cantik, baik, dan pintar masak pula. Sedikit sifat posesif tidak mengurangi nilainya. Marilda memuji Jenike yang kini berpakaian layaknya seorang istri, dan Jenike tersenyum bahagia. Marilda melanjutkan, Jenike harus berlatih menjadi istri setia yang menunggu suaminya. Dan Jenike menuruti hal itu. Lalu Marilda menatapnya tajam. Serigala itu menanyakan rencana Jenike saat berkunjung ke kediaman Ed nanti. Namun Jenike menjawab dia tidak memiliki rencana khusus. Ya ampun, bentak Marilda. Ini kesempatan satu-satunya. Kapan lagi Ed bisa selmah ini? Manfaatkan dengan baik. Kunci hatinya. Ikat hatinya. Dan jadikan dia milikmu sepenuhnya. Di sisi lain, roh burung merasa kasihan melihat Jenike dimarahi begitu. Intinya, serigala itu akan mengajari Jenike menjadi istri yang baik bagi Ed. Jangan hanya mengikuti terus. Sesekali harus berani dan tegas seperti Lortel. Malam harinya, Jenike yang sudah mengenakan pakaian layaknya seorang istri sejati masuk ke kamar Ed. Selain itu, dia juga sudah memasak makanan untuk Ed. Dia mengetuk pintu, lalu masuk dengan wajah penuh harap. Ed mengizinkannya masuk, namun bertanya mengapa Jenike belum pulang ke Ophilis. Jenike tersenyum, dan sekejap mata sudah berbaring di samping tempat tidur Ed. Dia berkata, "Gak mau ngapa-ngapain kok." Jenike menyuruh Ed untuk jujur dan jangan berpura-pura kuat. Orang sakit ya tidur saja. Tidak ada salahnya bersikap lemah sesekali. Gadis itu melanjutkan bahwa dia tahu Ed sudah bekerja keras sampai akhirnya jatuh sakit. Namun bagi Jenike, Ed tetap jauh lebih hebat darinya. Jenike sudah mendapatkan banyak dukungan dari banyak orang saat dia terpuruk. Tapi entah mengapa, dukungan dari Ed lah yang benar-benar membuatnya bangkit kembali. Dia menatap Ed, lalu membalikan kata-kata yang pernah diucapkan Ed tempo hari. "Kamu sudah berjuang dengan sangat baik, dan terima kasih atas segala kerja kerasmu." Ed berkata kalau Jenike berlebihan, namun langsung dibantah oleh Jenike. "Sudah, tidur sana," ucap Jenike. Ed menuruti keinginan istrinya itu, lalu menyandarkan kepalanya ke bantal hingga terdengar bunyi yang menenangkan. Ed berkata kepada Jenike, "Kalau benar apa yang kau katakan, hidup memang sangat berat, dan aku sungguh lelah." Lalu perlahan dia memejamkan matanya. Jenike tersenyum bahagia, lalu ikut berbaring sambil memeluk tangan Ed. Sungguh kuat iman Ed Rotatalor ini. Keesokan paginya, Ed bangun dengan perasaan yang sangat segar. Istrinya tidur nyenyak menemaninya beristirahat hingga sembuh. Ed yang tahu Jenike merawatnya dengan sepenuh hati, tersenyum bahagia lepas. Kalau Lortel tahu begini, entah bagaimana jadinya. Kini Ed pergi ke sungai untuk mencuci muka. Sambil merenung, dia bertanya-tanya, apakah Taylor akan tumbuh semakin kuat? Sebab kalau dilihat-lihat, Taylor lebih fokus berlatih pedang dan bermesraan dengan Ayla. Aduh, tokoh utama ini bukannya berlatih malah sibuk bercinta. Kamu juga begitu kan, Ed? Saat Ed sedang melamun, Lortel datang menyapanya. Dia bertanya kenapa Ed tampak berpikir keras, dan Lortel senang akhirnya Ed sembuh total. Ed berkata dia juga bersyukur melihat orang-orang yang disayanginya tetap sehat. Namun dia mengakui bahwa dirinya sebenarnya masih merasa lelah. Lortel menjelaskan bahwa dia sudah datang jauh-jauh ke hutan. "Tolong jangan sedingin itu," ucapnya sambil merapatkan tubuhnya pada Ed. Lortel kemudian mengatakan ingin mengubah nama perusahaannya dari perusahaan dagang LT menjadi perusahaan dagang faksi. Ed berpikir dalam hati, "Wah, ini benar-benar persis seperti alur cerita dalam game yang sudah pernah kubahas di episode kedua kemarin." Lortel melanjutkan bahwa dia membutuhkan wakil yang setia, yang duduk bersamanya, hanya dipisahkan dinding tipis, berangkat pagi bersama, membangun bisnis faksi, menghasilkan banyak uang, dan akhirnya menjadi kaya bersama. Tapi itu bukanlah hal yang benar-benar aku inginkan. Lebih dari segalanya, aku ingin seseorang yang tidak akan mengkhianatiku, tetap di sisiku meski suatu hari aku bangkrut, tidak lagi memiliki emas untuk dibelanjakan. Dan Senior Ed, kamulah orang itu. Perasaan gadis itu sangat tulus dan mudah dimengerti. Namun Ed menyuruhnya diam. Berhenti berpura-pura karena kebohongan Lortel terlalu jelas. Tapi Lortel membantah. "Aku tidak berbohong. Atau lebih tepatnya, tidak semua yang kukatakan itu bohong. Ada bagian yang benar-benar jujur." Dan jawaban Ed itu membuat hatinya terasa perih. Ed melanjutkan bahwa dia tidak ingin hal-hal yang aneh-aneh.
Dia hanya ingin lulus dari akademi dengan biasa saja. Meski sejujurnya dia belum memiliki rencana pasti akan melakukan apa setelah lulus nanti. Urusan masa depan, biarlah dijawab oleh waktu. Lortel menyelah. Kau tidak punya pilihan. Lagi pula, kita sudah memiliki perjanjian. Lalu dia mengeluarkan surat yang ditulis kemarin. Sebenarnya, dari balik pepohonan tadi dia ingin mengungkapkan segala perasaannya. Namun karena sudah cukup lama mengenal Ed, dia paham dan bisa merasakan beban yang dipikulnya. Melihat wajah lelah Ed membuatnya mengurungkan niat untuk menuntut segala hal yang tertulis di surat itu. Gadis itu pun berjalan menuju gubuk dan melihat Jenike yang sedang menguap sambil memeluk bantal milik Ed. Pemandangan itu tentu mengejutkan keduanya. Jenike tahu Ed sedang ke sungai. Jadi dia bertanya-tanya kenapa gadis merah itu tampak seolah baru saja dari sana. Sebaliknya, Lortel heran mengapa Jenike terlihat baru bangun tidur. Belum lagi cara berpakaiannya dan bantal yang dipeluk. Jangan-jangan, tiba-tiba aura persaingan mulai memanas kembali. Kedua gadis ini masih belum menemukan siapa yang akan menjadi pemenang dalam memperebutkan Etrog Talor. Kini Ed mulai memeriksanya kembali. Seperti yang kita tahu, ada 3 surat, yaitu dari Lortel, dari Akademi, dan dari Sang Putri. Namun rupanya surat yang dikirim Akademi itu berasal dari musuh utama di episode ketiga, Profesor Glass. Isinya menyatakan bahwa Profesor ingin bertemu langsung dengan Ed karena menerima banyak laporan buruk mengenai tingkah laku Ed belakangan ini. Dan saat itu, adegan beralih pada Alia yang tampak sangat ketakutan. Dia meminta maaf dan berusaha mendorong Ed agar menjauh darinya. Dia terus berteriak bahwa dia sebenarnya percaya pada Ed. Tapi kenapa? Mengapa Ed justru menculiknya? Ed yang merasa kesal menatapnya balik. Lalu dia berkata, "Tenanglah, kita berdua ini yang diculik. Bukan aku yang menculikmu, tidak perlu sehisteris itu." Sebenarnya, Profesor ini agak gila. Dia merasa dunia hanya layak dihuni oleh individu yang hebat. Dia juga memiliki cita-cita besar, membangkitkan kembali penyihir terhebat dalam sejarah umat manusia, yaitu Sylvania. Rupanya Glass sudah lama meneliti sihir langit yang mampu mengubah tatanan dunia. Namun penelitiannya membutuhkan satu benda yang juga diincar banyak orang, buku Sang Petapa. Karena Akademi justru menjual buku itu, Glass putus asa dan akhirnya mencurinya secara paksa. Kasihan sekali Lortel. Padahal sudah membayar sangat mahal. Sementara itu, Ayla yang malang disiapkan sebagai tumbal agar Sylvania dapat merasuki tubuhnya. Namun Taylor yang mengetahui istrinya diculik mengamuk luar biasa. Dia menerobos masuk ke tempat ritual itu dan menghajar Glass hingga tewas. Akhirnya Glass dikalahkan dan dilempar jatuh dari gedung. Tapi saat hendak mengucapkan kata terakhir, Ed kita lupa apa yang sebenarnya dia ucapkan. Dan itulah yang seharusnya terjadi. Tapi kenyataannya, situasi ini kembali menjadi aneh. Kenapa justru Ed dan Ayla yang diculik bersamaan? Mungkinkah Ed disiapkan sebagai cadangan? Jika penyerapan jiwa ke dalam tubuh Ayla ternyata gagal. Kita kembali ke peristiwa 3 hari yang lalu. Ed mengeluh karena 10 hari terbuang sia-sia, tanpa sempat berlatih maupun mengembangkan sihirnya. Namun teringatlah dia bahwa di perpustakaan terlarang sekolah tersimpan beberapa informasi yang dapat mengembangkan kemampuannya dengan sangat cepat. Hanya saja, perpustakaan itu dikelola oleh Glass dan dijaga oleh sesosok roh yang sangat kuat. Kekuatannya setara roh tingkat menengah, sehingga sangat sulit untuk dikalahkan. Tapi Ed sebenarnya tidak terlalu khawatir, karena dia berencana menyuruh Taylor untuk melawan makhluk-makhluk gaib di sana. Sementara itu, dia akan menyelinap mengambil beberapa buku guna memperkuat kemampuan roh sihir yang dimilikinya. Ed menoleh ke belakang. Istrinya sedang menyeduh teh. Dia berpikir, sepertinya mengajak Jenike juga bukan ide yang buruk. Tapi kemudian dia teringat tempat itu sangat gelap dan suram. Apakah Jenike benar-benar mau diajak ke tempat yang menyeramkan seperti itu? Namun dengan kehadiran Jenike yang sudah menguasai banyak roh tingkat tinggi, tentu saja monster sekelas kuntilanak Reina akan menjadi sangat mudah untuk dihadapi. Di atap gubuk, seperti biasa Lucy bertengger sambil menunggu santapan lezat yang akan disajikan Jenike nanti. Di sana, Lucy teringat akan kakeknya. Kakeknya sudah tua renta, sehingga saat sakit, ia hanya terbaring lemah di tempat tidur, hingga akhirnya terlelap untuk selamanya. Lucy yang menyaksikan hal itu merasa sangat sedih atas kepergiannya. Namun sebelum pergi, kakeknya berpesan agar Lucy terus menjalani hidup dengan bahagia dan selalu sehat. Sebenarnya kakek Lucy, Glak, adalah murid dari sang penyihir agung, Sylvania. Sang penyihir agung itu meninggal di usia yang masih sangat muda. Hal yang sungguh disayangkan. Sebenarnya, karakter Sylvania tidak jauh berbeda dengan Lucy.
Lucy menatap kantung berisi daging yang biasanya disiapkan Ed setiap harinya. Namun rupanya stok hari ini sudah habis. Dia memperhatikan Jenike yang sedang memasak. Tiba-tiba Mug, kelelawar api itu, datang menghampiri dan memberitakan kabar bahwa Ed telah diculik. Mendengar hal itu, Jenike seketika diliputi amarah yang begitu dahsyat hingga masuk ke mode kegelapan. Lucy yang melihat perubahan itu pun merinding dan merasa ngeri pada seniornya sendiri. Sementara itu, Lortel yang hendak melakukan serah terima buku sedang berdiri bersama kepala sekolah dan si mata empat. Lortel memperhatikan kepala sekolah yang masih tampak muda, dan hal itu mengingatkannya pada Crepin Rotatalor. Sebenarnya, jauh sebelum peristiwa ini, dia sudah membuat perjanjian dengan Crepin. Lortel akan menyerahkan buku itu jika Crepin bersedia membayar seharga 12.000 koin emas. Namun saat itu, Crepin hanya pergi sambil berkata mungkin akan membelinya, dan sekadar mengingatkan Lortel untuk waspada terhadap LT. Tepat saat penyerahan buku hendak dilakukan oleh kepala sekolah, seketika Glass memperlihatkan sifat aslinya. Dia memancarkan aura kegelapan yang menghancurkan segel pelindung buku, lalu terbang membawa buku itu mencuri barang yang sudah menjadi milik Lortel. Lortel yang menyadari bukunya dicuri mulai merasa cemas. Karena hal ini berarti dia juga gagal memenuhi janjinya untuk membuat Ed tetap berada di sisinya. Di sisi lain, Ayla masih terus berteriak mengapa Ed tega menculiknya. Ed menyuruhnya diam dengan frustrasi. Astaga, sungguh menyebalkan gadis ini. Ed menatap keluar melalui jeruji besi. Di hadapannya ada seekor monster besar. Dia memanggil Ayla dan berkata, "Kalau kamu tidak mau jeti cemilan monster, ya jangan teriak-teriak lagi. Di sana ada seseorang yang sangat menyeramkan. Itu adalah Kum, seorang anak buah Glass." Ed menatapnya dengan tatapan sinis dan berkata, "Oh gitu ya." Membuat Kum heran mengapa Ed bisa tetap tenang padahal diculik. Ed duduk dan menunggu. Setidaknya dia bisa mengawasi Ayla. Sementara itu, Ayla mulai menangis karena ketakutan. Ed tahu bahwa pada akhirnya Taylor akan datang dengan bantuan. Tapi keberadaan gadis ini benar-benar membuatnya kesal. Ayla berteriak bahwa jika Ed berusaha mendekatinya, dia akan semakin teriak. Ed menjelaskan bahwa yang benar-benar jahat itu adalah Glass. Namun Ayla menegaskan bahwa dia akan bunuh diri jika Ed mendekat. Hal itu membuat Ed kehabisan kata-kata. Beberapa saat kemudian, Mug yang khawatir datang menemui Ed. Dia meneriakkan segala kekhawatirannya pada Ed, menjelaskan bahwa dia mengikuti jejak sihir dan akhirnya menemukan lokasinya. Mug juga sudah memberitahu Jenike tentang tragedi ini. Ayla yang melihat Ed berkomunikasi dengan roh merasa heran. Bagaimana Ed bisa memiliki spirit pribadinya? Tanyanya dalam hati. Ed menjawab dengan dingin bahwa itu bukan urusan Ayla, lalu malah bermain bersama Mug sebagai gantinya. Mug menjelaskan bahwa bukan hanya Jenike, Lucy, dan Lortel juga sudah diberitahu bahwa Ed diculik dan berada di tempat ini. Ed melemparkan Mug keluar, dan beberapa saat kemudian Mug kembali membawa kunci. Dengan mudah, Ed dan Ayla keluar dari sel. Setelah keluar, Ed mengunci pintu sekali lagi, mengurung Ayla di dalamnya. Dia menjelaskan bahwa di luar sangat bahaya dan penuh monster. Selain itu, kaki Ayla terluka, jadi dia tidak akan bisa melarikan diri jika dikejar musuh sedangkan Ed masih baik-baik saja. Ayla selama ini cukup mengambing hitamkan Ed. Setiap orang yang mendengar namanya akan marah, dan hal itu bisa dimanfaatkan. Akhirnya Ayla pasrah dan berkata akan menuruti perintah Ed. Mungkin dia sudah merasa sedikit bersalah sekarang. Sementara itu Ed berlari dan berkata, "Jangan khawatir, dialah penjahatnya, dan kamu tidak akan dilukai oleh siapapun, karena musuh akan fokus mengejar dan menangkapku. Kamu cukup memberitahu mereka aku kabur kemana." Sambil berlari, Ed teringat kejadian dalam geng. Bukan dia tidak senang ketiga gadis itu mau menolong, tapi Lucy berbeda. Jika mereka salah langkah, Lucy akan menjadi musuh yang sulit dikalahkan. Mungkin sekarang mereka punya Jenike, tapi jika Lucy bertemu Taylor dan temannya duluan, pasti Taylor dan temannya akan mati. Ed berlari dengan panik, tidak mau Lucy bertemu dengan Glass. Karena jika Glass tahu bahwa Lucy memiliki impian menghidupkan kakeknya, bukan membantu, malah Lucy akan menjadi musuh Ed. Di asrama Ophilis, Taylor yang babak belur memohon kepada Ziggs agar mau membantunya menyelamatkan Ayla. Ziggs terkejut melihat kondisi Taylor yang begitu parah. Taylor mengaku sudah mencoba melawan Glass, namun dia kalah telak. Sementara itu, Lortel kini berada di gedung Trix, sedangkan Jenike menunggu di dekat selokan bawah tanah yang pernah disinggung Ed, dan Ed sendiri kini diculik dan berada di penjara bawah tanah, tepatnya di tempat penelitian monster milik Glass. Dia terus menyusuri lorong dan akhirnya tiba di perpustakaan yang selama ini dicarinya. Benar saja,
Kuntilanak itu sudah menjaga tempat itu. Reina sangat kuat, dan mungkin Ed akan kalah jika mencoba melawannya sendirian. Maka dia bersembunyi di balik patung, mengamati Reina untuk mencari celah. Sebenarnya dia sangat ingin mengalahkan Reina dan memberinya pelajaran saat itu juga. Tapi Reina adalah ladang latihan yang disiapkan untuk Taylor. Dalam alur cerita aslinya, Taylor harus melawan banyak musuh, terutama monster iblis yang membunuh anak Glass, yaitu Kung dan Reina. Ed bergerak mengendap-endap. Rupanya indera Reina tidak terlalu tajam, sehingga Ed bisa menyelinap mengambil benda-benda sihir. Dia menatap rak di bagian atas. Wah, banyak sekali barang berharga yang bisa diambil. Andai saja bisa kubawa semua, pikirnya. Namun semua itu tersimpan di rak yang sangat tinggi. Ed hendak memanggil Mog untuk pergi. Namun tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat yang dibuat Jenny hingga menggetarkan seluruh tempat. Tanpa sadar Ed bergumam, "Gempa bumi." Suara itu terdengar jelas oleh Reina, sehingga Ed dan Mog akhirnya ketahuan. Aduh, kau ketahuan, Ed. Di sisi lain, Lortel masih berhadapan dengan golem yang tadi dipanggil Glass. Dengan sihir elemen dasarnya, dia mengalahkan golem itu dengan sangat mudah. Bangunan yang sedikit rusak sama sekali tidak menjadi masalah. Sementara itu, kepala sekolah bercerita bahwa sebenarnya Glass melakukan semua ini karena ingin menghidupkan kembali anaknya. Keinginan menyatukan anaknya dengan Sylvania adalah dorongan yang membuat Glass berani melakukan apa saja. Lortel marah dan bertanya mengapa kepala sekolah tidak menghentikannya sejak awal jika sudah tahu niat buruk Glass. Namun kepala sekolah menjawab singkat. Dia pun ingin tahu apakah sihir kebangkitan itu benar-benar bisa dilakukan seperti yang direncanakan Glass. Saat mereka berbincang, seorang petugas datang melaporkan bahwa Glass telah menculik 2 orang siswa. Siswa pertama bernama Ailatris. Awalnya Lortel tidak terlalu peduli. Namun saat mendengar siswa kedua yang diculik adalah Etrotatalor, wajahnya seketika berubah sangat marah. Terlebih saat itu terjadi guncangan yang tidak wajar. Lortel mengambil teropong dan mengamati keluar. Terlihat Jenike sedang menunggangi Tarkan, dan Lortel menyimpulkan bahwa Jenike sudah tahu Ed diculik. Jenike berteriak histeris mencari keberadaan Ed. Lortel segera memerintahkan anak buahnya untuk mengikuti mereka. Dia tidak bisa membiarkan Jenike yang menyelamatkan Ed duluan. Saat ini saja dia sudah kalah jauh dari Jenike. Jika Jenike yang membuat Ed berhutang nyawa padanya, dikhawatirkan dia hanya akan menjadi yang kedua, bukan pendamping utama. Di akademi ini, ada seseorang yang dianggap sangat jenius, bahkan dalam alur cerita aslinya pun sulit dikalahkan. Dia adalah Dorothy, salah satu murid didikan langsung Profesor Glass, anak kelas 3 yang sangat berprestasi. Ya, mungkin sulit dikalahkan oleh Taylor, tapi di hadapan Jenike, dia hanyalah anak kecil biasa. Jenike bersama Tarkan mulai menyusuri lorong bawah tanah. Dia menatap tajam pada Dorothy dan meminta segera memberitahu keberadaan kekasihnya. Dorothy ketakutan setengah mati, dan tanpa perlawanan sedikit pun, dia langsung pingsan. Jenike kesal karena gadis itu pingsan tanpa memberi informasi apa-apa. Dia turun dari punggung Tarkan dan melihat Dorothy terkapar tak berdaya. Jenike menatapnya yang mulai berbusa dan bertanya-tanya mengapa dia pingsan. Dia hendak menutupi tubuh Dorothy dengan sesuatu, namun belum sempat melakukannya. Lortel beserta pasukannya datang dan menegurnya dari belakang. Karena kaget, Jenike malah menindih tubuh Dorothy yang pingsan itu. Untungnya Tarkan segera menutupi Dorothy dengan baik. Lortel bertanya mengapa Jenike ada di sini. Namun Jenike dan roh-roh pelindungnya hanya diam menatap Lortel. Lortel mulai membayangkan skenario terburuk. Jika Jenike yang menyelamatkan Ed duluan, pasti Jenike akan bangga dan memeluknya. Lalu sebagai rasa terima kasih, Ed akan menikahi Jenike. Padahal Lortel tahu bahwa di sini, Ed dan Jenike sudah hidup layaknya suami istri. Tarkan bertanya apa yang terjadi pada gadis itu. Tapi Jenike menyuruhnya tidak usah dipikirkan dan mengurus saja Dorothy. Lortel mencoba membohongi Jenike, mengatakan bahwa Ed sudah diselamatkan dan sedang beristirahat di gubuk. Namun Jenike tidak percaya. Dia sudah berada di sini sedari tadi. Mana mungkin Ed sudah aman. Dia menatap Lortel dengan tatapan tajam yang mengerikan. Lortel yang ketakutan akhirnya mengakui dan meminta maaf karena telah berbohong. Jenike mengingatkan bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk bercanda. Akhirnya kedua gadis itu sepakat untuk berpisah dan mencari Ed dengan cara masing-masing. Sementara itu, anak buah Lortel tampak bingung melihat situasi itu. Karena mereka bukan petarung, mereka tidak bisa melihat roh, sehingga tidak tahu seberapa kuat dan berbahayanya Jenike. Bagi mereka, ini hanya terlihat seperti perdebatan biasa. Lortel dan Jenike sama-sama mempercepat langkah, berusaha menjadi yang pertama menemukan Ed. Sementara itu,
Ed yang sedang bersembunyi mulai cemas karena Reino tiba-tiba menatapnya tajam. Namun tanpa diduga, langit-langit runtuh dan menimpa kuntilanak itu. Seperti biasa, sekuat apapun musuhnya, pasti akan dikalahkan dalam satu serangan oleh Lucy Meryl. Lucy datang karena merasakan Ed dalam bahaya. Dengan polosnya dia berkata kalau dia lapar dan minta daging. Ed menepuk jidatnya. Tahu bahwa ini adalah kejadian yang tidak diharapkan. Kedatangan Lucy sebenarnya membantu, tapi malah bisa merugikan rencananya. Ed menjawab bahwa dia tidak membawa daging karena baru saja dikurung. Mendengar itu, Lucy malah jadi malas dan ingin mencari tempat untuk tidur saja. Namun Ed mencegahnya, mengatakan bahwa Lucy tidak boleh pergi jauh darinya. Lucy bertanya alasannya. Ed menjawab bahwa dia sangat membutuhkan Lucy karena Lucy sangat kuat. Lucy menatapnya curiga dan meminta daging sebagai bayarannya. Ed berjanji akan memberikannya nanti. Yang penting sekarang mereka harus keluar dari sini dulu. Lucy pun akhirnya menuruti permintaannya dan meminta agar digendong. Ed setuju dan mereka pun berlari menjauh. Ed tahu, menurut perhitungannya, Jenica dan Lortel pasti sudah. Lortel tiba di sebuah tembok besar. Entah mengapa, dia bisa merasakan keberadaan seniornya ada di dekat sini. Dengan sihir ledakan, dia menjebol tembok itu. Dan Ed pun muncul dari baliknya. Ed membawa banyak sekali benda sihir. Melihat itu, Lortel langsung menghitung berapa banyak emas yang bisa didapatkan dari barang-barang tersebut. Sementara Ed menjelaskan bahwa hanya ini yang sempat dia ambil. Lortel bertanya mengapa ada Lucy di sana. Dan Ed menjawab bahwa Lucy yang menyelamatkannya dari serangan kuntilanak tadi. Hati Lortel mulai panas karena bukan dia yang menyelamatkan Ed duluan. Namun kemudian Ed memberinya banyak sekali gulungan sihir untuk dijual nanti. Sebenarnya Lortel ingin bersikap lebih dari sekadar itu. Dia tidak mau hanya dianggap sebagai mesin uang bagi Ed. Tapi Ed melangkah mendekat, lalu berkata dengan nada tenang dan dingin bahwa dia sangat mengandalkan Lortel. Siapa lagi yang bisa kupercaya mengurus benda-benda berharga ini selain kau? Mendengar itu, Lortel seolah terpesona dan akhirnya menuruti segala keinginan seniornya. Dia rela memberikan segalanya demi Ed. Di sisi lain, para pengawal Lortel yang tertinggal tadi akhirnya tiba. Berlari dengan napas terengah-engah. Mereka melapor bahwa ayah Lortel, LT, sudah datang ke tempat ini dan bersiap untuk menculik Lortel kembali. Di tempat lain, akhirnya tokoh utama muncul bersama beberapa temannya. Namun mereka terhalang masalah. Adele menunjuk persimpangan jalan, dan mereka bingung harus mengambil arah mana. Saat suasana hening, tiba-tiba Jenica datang. Dia meledakkan segala hal yang ada di jalannya, sambil meletakkan Claire yang sudah pingsan di punggung Tarkan. Padahal Jenica tidak bermaksud jahat. Claire pingsan sendiri karena ketakutan. Namun Taylor yang sangat takut melihat Jenica langsung bersiap bertarung. Dia dan Alvira mulai mengambil sikap siap tempur. Sementara Clemas yang masih berpikir jernih memilih kabur daripada melawan Jenica. Ziggs menghentikan kelakuan Taylor. Mustahil Jenica berniat jahat. Lagi pula, mustahil kita bisa menang kalau melawannya. Saat mereka berdebat, suara Ed terdengar membenarkan perkataan itu dan menyuruh mereka berhenti membuat keributan. Terlihat Ed berjalan keluar dari arah persimpangan yang lain sambil menggendong seseorang di punggungnya. Melihat Ed yang penuh debu dan kotoran, Jenica segera menghampiri dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Sementara itu, rasa takut Taylor semakin bertambah. Dia mengira Ed menculik Ayla, dan kini memanfaatkan 3 gadis terkuat di akademi untuk melawan mereka. Taylor berpikir bahwa dia dan Alvira saja sudah tidak akan mampu mengalahkan Ed. Apalagi sekarang Ed membawa 3 kekuatan mengerikan itu. Peluang kemenangan Taylor adalah 0% jika terjadi pertarungan. Dalam pandangan Taylor, keempat orang itu tampak seperti iblis. Bahkan Tarkan pun tidak terlihat lucu sama sekali jika dilihat saksama. Ed berjalan mendekati Taylor dengan tenang. Namun dalam bayangan Taylor, Ed seolah memancarkan aura kegelapan yang mengerikan. Ed meletakkan tangannya di bahu Taylor dan menyuruhnya segera pergi. Ayla menunggumu. Musuh utamanya adalah Glass. Ed menambahkan agar Taylor menangkap si mata 4 itu. Dan ini adalah waktunya masing-masing menjalankan tugasnya. Dia memanggil Ziggs agar mendukung Taylor dengan baik dan memberitahu bahwa jalan yang baru saja dia lewati adalah jalan menuju tempat Ayla. Ed kembali mengingatkan agar Taylor serius, karena lawannya adalah Profesor Glass. Kalahkan dan habisi dia. Taylor merasa lega karena tidak harus melawan Ed. Kini Ed akan berhadapan dengan LT, sedangkan giliran Taylor untuk menghadapi Glass. Sambil berlari, Jenica bertanya apa rencana yang disiapkan Ed. Ed menjawab bahwa mereka harus bergerak cepat.
Jenny tiba-tiba berhenti dan berteriak. Jika kau melakukan ini, kau akan terluka. Aku tidak mau kau terluka. LT itu sangat kuat. Lagi pula, ini bukan masalah kita, melainkan urusan perusahaan dagang LT. Ini urusan orang lain. Jenny mulai menangis dan memohon agar Ed beristirahat dulu, karena dia sudah terlalu banyak menanggung rasa sakit. Lortel menggenggam tangan Jenny dan berkata bahwa seniornya benar. Ini bukan urusan kita berdua, melainkan urusannya sendiri. Namun Ed menyelah. Tidak begitu maksudnya. Sejak awal, Lortel bukan orang asing bagiku. Jetty ini juga urusanku. Mendengar itu, wajah Lortel memerah malu. Sementara Jenny memancarkan aura kecemburuan, Lortel justru merasa sangat bahagia. Jenny terus bertanya maksud ucapan Ed. Namun Ed menolak menjawab dan mengatakan waktu tidak menunggu. Mereka kembali berlari. Jenny mencoba beralasan. Mungkin maksudmu karena Lortel teman bisnismu, makanya dia bukan orang lain. Kan? Ed hanya menjawab singkat. Tepat sekali, yang membuat Jenny akhirnya tenang. Lortel tidak mendengar obrolan itu. Dia hanya terus membayangkan kalimat Ed yang menyebutnya bukan orang asing. Ed lega karena perdebatan itu selesai. Dan tak lama kemudian mereka tiba di tujuan. Terlihat banyak kolam berserakan, dengan Dorothy yang terkapar di antaranya. Ed bergumam bahwa Taylor sudah keterlaluan. Jenny membelah diri bahwa itu bukan salahnya. Lortel menyindir Jenny yang tak kenal ampun. Tapi Jenny bersikeras mereka pingsan sendiri. Ed hanya tersenyum mendengar perdebatan kedua gadis itu. Di depan mata sudah terlihat jalan keluar. Namun anak buah Lortel juga sudah terkapar tak berdaya. Ketiganya melangkah keluar dengan wajah serius. LT sudah menunggu di sana, dan pelayan yang tadi melapor langsung berdiri di sampingnya. Sejak awal, orang itu hanya memikirkan uang. Seperti kejadian dengan Alice dulu, anak buah Lortel ternyata sangat mudah disuap untuk berkhianat. Lortel tersenyum meski keringat dingin membasahi wajahnya. LT memuji putrinya yang tetap tenang meski nyawanya terancam. Dia menjentikan jari. Seketika para pengawal menghunus pedang ke arah Ed. Namun Lortel segera mengeluarkan sihir pertahanan untuk menahan semua serangan itu. Kali ini aku tidak akan lari, ucapnya tegas. LT mengakui bahwa situasi kali ini berbeda. Selain membawa pasukan besar, dia juga sudah menyiapkan gulungan penyegel sihir. Dia sudah tahu sehebat apa Ed, Lortel, dan Jenny ke dalam hal sihir. Tanpa peringatan, LT melepaskan tembakan anak panah. Jenny segera memanggil roh angin untuk memantulkan serangan itu kembali. Mereka seperti boneka. Jelas Jenny digerakkan oleh satu pemimpin, sehingga gerakannya sangat kompak. Hati-hati. Ed mengucapkan terima kasih, lalu memperhatikan LT yang mulai mengaktifkan sihir penyegel legendaris. Meski belum aktif sepenuhnya, jika sudah bekerja, semua sihir akan mati selama 10 menit. Lortel berteriak bahwa Akademi akan menuntut LT atas segala kekacauan yang dibuatnya. LT hanya tertawa mengejek. Peduli apa aku, kalian penyihir tidak akan menang melawan benda anti-sihir. Dia memerintahkan pasukannya maju selagi sihir aktif. Lortel dan Jenny mulai menumpas para penyerbu. Sementara Ed bersiap dengan sihir dahsyatnya. Bahkan jika mereka bekerja sama, mengalahkan LT saat ini sangat sulit. Namun sekali Lucy melirik, seluruh pasukan tersengat listrik 10.000 volt. Mereka gemetar ketakutan melihat sosok yang begitu kuat berjalan santai ke arah mereka. LT berteriak menyuruh pasukannya menyerang Lucy. Namun dengan satu hembusan napas kecil, Lucy memantulkan siapa saja yang masih bergerak. Aku ingin tidur, keluh Lucy. Kalian terlalu berisik. Dia mulai mengumpulkan energi di ujung jarinya, hendak melepaskan serangan Halo Purple untuk menghapus LT dari muka bumi. Namun Ed segera mencegahnya, mengatakan tidak sepatutnya membunuh orang. Di saat yang sama, sihir milik Glass menyala, menarik perhatian Lucy. Medan anti-sihir akhirnya aktif dan mencoba menyedot seluruh energi Lucy. Namun benda yang harganya 50 koin emas itu tidak sanggup menahan kekuatan Lucy. Benda itu justru meledak hancur berkeping-keping, membuat Lucy semakin murka. Tahu ini adalah tanda bahaya. Mulai saat ini, Lucy akan menjadi pedang bermata dua, bos tersembunyi yang sesungguhnya di babak ketiga. Lucy menatap tajam LT, lalu berkata dia harus pergi ke suatu tempat. Dia merasakan gelombang sihir kebangkitan. Dengan amarah yang meluap, sekali lagi dia membentuk Halo Purple yang dipelajarinya dari Gojo Satoru. Namun Ed kembali melindungi LT. Ingat, tidak baik membunuh, ucap Ed mengingatkan. Lucy mengurungkan niatnya dan terbang pergi. Dalam penerbangannya, bayangan kakeknya, Glak, kembali terlintas. Dia menuju ke menara tempat Glass sedang melakukan ritual itu.
Setelah pertarungan dahsyat antara 4 murid melawan 57 perampok, akhirnya Jenny mengirim semua penjahat itu pergi menggunakan perahu. Sedangkan LT diikat dan akan diurus sepenuhnya oleh Lortel nanti. Dia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Di sisi lain, meski tubuhnya sangat lelah, tetap berusaha sekuat tenaga menuju menara. Dia khawatir hal terburuk akan terjadi. Sebab dalam alur cerita aslinya, jika Lucy terbangun dan menyaksikan ritual kebangkitan itu, dia akan membunuh siapa saja yang terlihat oleh matanya. Sesampainya di puncak menara, Ed membuka pintu dan mendapati Lucy sedang duduk dengan tenang, seolah menunggu pertarungan yang sebentar lagi akan terjadi. Ed pun duduk di sampingnya, ikut memperhatikan apa yang akan terjadi. Terlihat jelas raut kesedihan mendalam di wajah Lucy. Pikirannya kembali melayang pada kakeknya, dan pesan terakhir yang disampaikan kakeknya sebelum meninggal. Rupanya, akademi ini dianggap sebagai warisan yang ditinggalkan kakeknya. Tentu saja, karena akademi ini didirikan oleh Sylvania, dan Gluck adalah murid kesayangannya. Sudah pasti Gluck juga ikut andil besar dalam pembangunannya. Hal ini menjelaskan mengapa Lucy begitu luar biasa kuat, sekaligus mendapatkan beasiswa penuh. Bisa dibilang, Lucy adalah salah satu murid paling berharga di seluruh Akademi Sylvania. Lucy menyandarkan kepalanya di bahu Ed, lalu menceritakan segala kesedihan yang ia pendam. Jujur saja, setiap kali mengingat kakeknya, bukan kebahagiaan yang ia rasakan, melainkan kesedihan yang merayapi seluruh tubuhnya. Lucy sadar benar, apa yang sudah mati, biarlah mati. Sihir kebangkitan ini hanyalah kebohongan belaka. Ed menatapnya dengan penuh kelembutan. Dia tidak menyangka Lucy memiliki pemikiran sedalam itu. Perubahan yang terjadi di dunia ini bukan hanya mengubah jalan ceritanya, melainkan juga mengubah hati dan perasaan setiap orang yang ada di dalamnya. Dan Lucy adalah salah satu contohnya. Ed akhirnya paham. Alasan Lucy pergi tadi bukan karena marah, atau karena ingin menjadi penguasa yang mengerikan, melainkan hanya ingin duduk diam di sini, melihat perjuangan teman-temannya dari tempat yang tenang. Mungkin terdengar sederhana, tapi hal itu membuat hati Ed tenang. Sebab, bayangkan saja betapa dahsyatnya kehancuran yang akan terjadi jika Lucy sampai berhadapan dengan gadis-gadis yang menyayanginya. Lucy pun menangis, melepaskan segala beban yang selama ini ia simpan sendirian. Sebenarnya sifat malasnya itu bukanlah watak aslinya, melainkan cara untuk menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya. Ed hanya diam dan membiarkan Lucy menangis sepuas hatinya di sana. Sementara itu, Taylor dan pasukannya sudah berdiri berhadapan langsung dengan Profesor Glass. Profesor itu mengerahkan golem raksasa untuk menyerang. Namun Zeke sigap menahannya menggunakan sihir elemen angin. Serang sekarang, Taylor, teriak Zeke. Taylor mengerti isyarat itu. Dia melompat dan berlari di atas lengan golem sambil berteriak menuntut agar Ayla dikembalikan padanya. Glass yang tidak sempat menghindar terkena tebasan telak di bagian dada. Meski terluka parah, dia belum tumbang. Dia melepaskan elemen kegelapan yang mendorong Taylor menjauh kembali ke arah teman-temannya. Sebenarnya itu adalah sihir suci. Namun karena penerapannya yang keliru atau hatinya yang sudah kotor, kekuatan itu justru berubah menjadi energi jahat yang mengerikan. Pikiran Glass melayang ke masa lalu. Dia teringat saat duduk dia mendalami ilmu sihir kebangkitan, saat Dorothy datang meminta diajarkan sihir, hingga saat Claire datang di musim hujan meminta bimbingan agar kelak bisa menjadi guru yang baik. Selama 2 tahun ini, dia menjalani hari begitu saja, dan murid-muridnya perlahan menjadi beban yang mengganggu. Kini, rasa bosan itu sudah mencapai puncaknya, dan dia ingin menyelesaikan segalanya. Glass mengumpulkan energi di tangannya, memperkuat golem hingga Zeke semakin kesulitan menahannya. Taylor kembali terpental jatuh ke tanah. Tanpa peringatan, Glass mengaktifkan sihir yang dulu sempat dipakai pada Ed. Sihir penghenti waktu. Semua orang seketika membeku. Namun berkat bantuan Zeke, Taylor berhasil terlepas dari pengaruh sihir itu dan menghindar. Sayangnya, benturan tadi membuat pedang Taylor patah. Glass bersiap melepaskan serangan mematikan dari golemnya. Namun seketika itu juga, Taylor berubah wujud dengan rambut memutih kekuatan yang diwariskan dari Papi Muntun. Dengan satu ayunan, tubuh golem terbelah seketika. Glass terbelalak tak percaya. Itu adalah kekuatan yang seharusnya hanya dimiliki oleh seorang ahli pedang sejati. Bagaimana mungkin seorang murid kelas 2 bisa menguasainya? Dia berusaha memperbaiki golem dengan sihir. Namun Zeke segera melemparkan sihir dasarnya disusul serangan jarak jauh dari murid-murid lainnya. Kini golem itu hancur lebur, dan Glass mulai pasrah. Akhirnya Taylor berhasil menyelamatkan orang yang dicintainya. Glass tersadar akan satu hal. Di dunia ini,
Orang yang sedang jatuh cinta adalah musuh yang paling berbahaya. Dia menyerah, lalu sengaja melompat jatuh dari menara, berharap mati dan bisa berkumpul kembali dengan anaknya. Namun sebelum menyentuh tanah, dia menggunakan sihir teleportasi dan mendarat di bawah sebuah pohon. Di sana, tak disangka-sangka, Ed sudah menunggu kedatangannya. Kini kita kembali ke peristiwa 1 jam sebelum Glass dikalahkan. Ed yang akhirnya berhasil menenangkan Lucy, mulai turun dari menara. Di bawah, dia bertemu kembali dengan Lortel yang melapor bahwa ayahnya sudah berhasil ditangkap dan para perampok telah diusir oleh Jenike. Saat mereka berbincang, Claire dan Dorothy muncul dari arah selokan bawah tanah dengan wajah ketakutan. Ed bertanya apa yang terjadi. Ternyata Jenike yang sedang menunggangi Tarkan tiba-tiba muncul di belakang mereka. Dan sekilas saja Dorothy kembali pingsan dengan mulut berbusa. Jenike heran mengapa gadis itu begitu mudah pingsan, sementara Claire hanya bisa meminta maaf. Ed mulai berpikir kemana Glass pergi, dan akhirnya dia yakin bahwa profesor itu menuju ke hutan. Dia mengajak kedua gadis itu bersamanya untuk menunggu kedatangan Glass di sana. Kembali ke masa kini, Glass bertanya mengapa Ed ada di tempat itu. Melihat Glass yang sudah sekarat, Jenike dan Lortel merasa sedih. Ed bertanya mengapa dia memilih tempat ini untuk mengakhiri hidupnya. Guru itu menjawab, "Aku ingin melihat bulan untuk terakhir kalinya." Glass mengakui bahwa dia tahu dia pasti akan kalah melawan para murid. Dan sekalipun dia menang, kepala sekolah pasti akan menghentikannya. Obel memang sangat kuat. Entah karena dia yakin murid-muridnya akan menang, atau dia tahu hatinya mulai berubah, sehingga membiarkan semuanya berjalan begitu saja. Glass menceritakan bahwa anaknya, Muri, meninggal di usia 17 tahun. Sungguh menyedihkan mengetahui bahwa anaknya tewas karena kesalahannya sendiri. Ed berkata, "Namun bukankah kau memiliki kenangan 9 tahun bersama Claire? Bukankah itu sudah cukup?" Ed menjelaskan bahwa Claire menangis bukan karena keputusan itu, melainkan karena dia tahu nasib Glass sudah ditentukan. Sekalipun profesor menang, jabatannya sebagai guru sudah pasti hilang. Perlahan kenangan masa lalu kembali menghampiri Glass. Baik Dorothy maupun Claire pada awalnya bukanlah siapa-siapa, namun berkat didikannya, mereka tumbuh menjadi murid yang berharga. Saat tiba di ujung hayatnya, Glass menyerahkan sebuah kunci kepada Ed. Dia berkata bahwa Ed layak menerimanya. Dengan ini, seluruh hak akses ke perpustakaan terlarang menjadi milik Ed. Segala benda sihir dan makhluk yang ada di dalamnya kini menjadi miliknya termasuk Reina. Entah masih hidup atau tidak. Sebelum meninggal, Glass berpesan agar Lucy lebih memperhatikan orang-orang di sekitarnya dan berhenti bersikap acuh tak acuh. Dia tersenyum, lalu menghembuskan napas terakhirnya. Jenike menangis karena tidak tega melihatnya. Pada dasarnya dia gadis yang baik, sehingga melihat orang lain menderita bukanlah hal yang mudah baginya. Sementara itu, Lortel dan Ed hanya diam dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Lucy pun diam, namun hatinya ikut sedih. Akhirnya babak ketiga ini berakhir dengan wafatnya sang antagonis utama, Profesor Glass. Di sisi lain, Ed Rotetalor berhasil membuat hubungan dirinya dengan ketiga gadis itu menjadi jauh lebih erat dari sebelumnya. Sampai sekarang aku masih bingung apakah apa yang dilakukan Glass benar atau salah. Namun satu hal yang aku yakini, memaksakan anak untuk menjadi yang nomor 1 adalah hal yang keliru. Terlebih lagi memaksa Muri untuk setara dengan Sylvania, penyihir terhebat dalam sejarah. Apakah ini akhir yang bahagia atau akhir yang menyedihkan? Aku serahkan pada kalian semua. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika kalian suka dengan kisah-kisah dongeng Yukina, jangan lupa berikan dukungan agar aku semakin semangat mengangkat cerita dari dunia Akademi Sylvania ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi.